Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang aplikasi Canva, salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk mendesain. Ada banyak sekali desain yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini. Misalnya nih, kalian bisa mendesain untuk keperluan-keperluan sosial media kalian, seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Atau kalian juga bisa membuat desain untuk keperluan promosi kalian. Misalnya, kalian bisa membuat desain flyer, brosur, katalog, kemasan. Atau kalian juga bisa membuat desain untuk keperluan-keperluan pembelajaran, seperti modul pembelajaran, materi presentasi, video pembelajaran, dan juga masih banyak desain-desain lain yang bisa kalian hasilkan hanya dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, aku sendiri menggunakan aplikasi Canva sudah sejak 3 tahun yang lalu. Alasannya kenapa aku lebih memilih Canva untuk desain-desain aku adalah, pertama, karena aku bisa mendesain langsung dengan menggunakan handphone aku. Jadi, aku tidak perlu lagi menggunakan PC ataupun laptop untuk membuat desain-desain aku. Nah, selain itu, aplikasi Canva sendiri termasuk aplikasi yang cukup bersahabat dan cukup mudah digunakan, terutama untuk yang baru pertama kali belajar desain. Nah, aplikasi ini bisa kalian unduh secara gratis, baik melalui App Store maupun melalui Play Store. Seandainya memori handphone kalian tidak mencukupi, kalian bisa membukanya melalui web browser yang ada di handphone kalian, tanpa harus mengunduhnya. Oke ya, sudah cukup ya untuk penjelasan tentang aplikasi ini. Biar nggak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita lihat fitur-fiturnya. Nah, ini adalah aplikasi Canva setelah kalian berhasil mengunduhnya. Pada saat dibuka, kalian akan diminta untuk login. Loginnya bisa dengan menggunakan alamat email yang sudah kalian punya, atau ada pilihan lain, kalian bisa menggunakan nomor handphone kalian untuk login. Seperti ini ya, jadi di sini ada pilihan untuk login dengan menggunakan nomor handphone kalian. Oke, aku back aja ya, aku balik dulu ke depan, karena aku mau memilih login dengan menggunakan alamat email, seperti ini. Nah, ini adalah alamat email yang aku gunakan untuk login. Nah, setelah berhasil login, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke ya, aku akan bahas satu persatu mulai dari yang paling atas. Di bagian paling atas ini adalah kolom pencarian. Di sini kalian bisa mencari apapun yang kalian butuhkan. Misalnya nih, kalian akan membuat brosur. Kalian tinggal masukkan kata kuncinya aja, seperti ini, brosur. Nanti di sini akan muncul banyak sekali template-template brosur yang bisa kalian gunakan. Kalian tinggal merubah isinya aja, disesuaikan dengan brosur apa yang akan kalian bikin. Atau misalnya kalian akan membuat desain untuk keperluan Instagram Story. Nah, di sini akan muncul banyak sekali template yang bisa kalian gunakan. Dan template ini bisa diganti warnanya, bisa diganti isi teksnya, dan bisa juga diganti gambar-gambarnya. Tinggal kalian sesuaikan aja sesuai dengan desain yang pengen kalian buat. Oke ya, aku balik lagi ke halaman depan. Caranya adalah ditekan yang bagian home. Seperti ini. Bagian bawah sini, di sini adalah pilihan ukuran desain sesuai dengan kategori yang sudah dikelompokkan oleh si Canva. Ini mempermudah kalian untuk mencari desain sesuai dengan kategorinya. Misalnya nih, kalian mau membuat desain untuk keperluan sosial media. Kalian tinggal pilih aja sosial media. Di sini ada banyak sekali referensi ukuran yang bisa kalian pakai berdasarkan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau bikin Reels Instagram, tinggal dipilih yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya kalian pengen bikin untuk status WhatsApp, tinggal pilih yang di sini. Kalau misalnya pengen bikin postingan untuk Facebook, tinggal dipilih yang ini. Jadi di sini kalian akan dipermudah untuk menemukan desain sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke ya, aku lanjutin lagi ke bawahnya. Di bawah sini, ini adalah desain-desain yang sudah pernah aku bikin. Jadi semua desain yang terakhir aku buka, dia akan tampil di sebelah sini. Lanjut lagi ya, di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini adalah template-template yang sudah disediakan oleh si Canva. Jadi ini akan mempermudah kalian mencari contoh-contoh desain tanpa harus melalui kategori yang bagian atas. Misalnya kalian sudah tahu nih, aku mau bikin desain untuk ukuran Instagram Story. Kalian tinggal masukkan aja ke bagian bawah di sini. Di sini sudah ada banyak sekali template-template yang bisa kalian gunakan untuk membuat Instagram Story. Seperti tadi, kalian tinggal merubah warnanya, tinggal merubah teksnya, dan tinggal menyesuaikan gambarnya. Atau misalnya kalian mau membuat desain untuk poster, kalian tinggal gulir ke bawah di sini, sudah ada template-template poster yang bisa kalian pakai dan disesuaikan seperti kebutuhan kalian. Sampai di sini mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami ya. Oke, aku mau lanjutin lagi ke bagian desain.
Setelah kita bahas bagian home, lanjut lagi ke bagian desain. Jadi di bagian desain ini isinya adalah kumpulan desain yang pernah aku bikin. Jadi semua desain-desain yang pernah aku bikin, dia akan tersimpan di sebelah sini. Kemudian yang samping kanannya, ini adalah tempat di mana kalian bisa mengupgrade Canva kalian menjadi Pro. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengupgrade Canva kalian menjadi Canva Pro, maka di sini kalian bisa membuka semua fitur Canva yang ada lambang mahkotanya. Kemudian yang berikutnya di sebelah sini, ini adalah bagian menu. Jadi di bagian menu ini isinya adalah informasi yang berkaitan dengan akun kita. Oke ya, ini adalah bagian depan dari aplikasi Canva. Jadi ada home itu adalah halaman depan sendiri, desain, kemudian upgrade ke Canva Pro, kemudian bagian menu. Kemudian satu lagi, di sini ada bagian plus. Bagian plus ini adalah kalau kita mau membuat desain secara khusus. Jadi misalnya kita mau bikin desain dengan ukuran tertentu yang tidak ada di sini, yang tidak disediakan di Canva, kalian bisa memilih custom size. Tinggal kalian ubah ukurannya, mau pakai pixel, mau pakai milimeter, atau mau pakai sentimeter, dan kalian masukkan ukurannya di sebelah sini. Nah, oke ya, untuk yang bagian halaman depan ini sudah kita bahas. Sekarang kita mau bahas ke bagian desainnya. Nah, di sini yang mau aku contohkan adalah desain untuk keperluan sosial media. Jadi aku pilih yang sosial media. Kemudian ukurannya, aku misalnya mau bikin desain untuk Instagram Story ya. Aku masuk lewat sini. Kalau misalnya kalian sudah ada yang disuka dari template yang ada di sini, kalian bisa pilih template yang ada di sini langsung ya. Nah, di sini aku mau pakai yang atas aja, seperti ini, karena kalau misalnya atas ada pilihan halaman kosong. Kayak gitu ya. Oke, aku cari-cari dulu template mana yang mau aku pakai. Misalnya di sini aku mau bikin desain dengan nuansa warna seperti ini ya. Jadi ini aku pilih. Nah, tinggal ditekan aja. Nah, ini adalah hasil template yang tadi sudah aku pilih ya. Tampilannya akan seperti ini. Aku akan bahas satu persatu ya di sini. Jadi, aku mulai dulu dari teks. Di sini sudah ada teks. Ketika teks ini ditekan, maka di bawah sini akan muncul fitur-fitur yang berhubungan dengan teksnya. Kalian bisa edit, bisa hapus, bisa duplikat, seperti ini, diduplikat. Kemudian kalian bisa hapus ya, dihapus seperti ini. Kemudian kalian bisa ganti fontnya. Di sini ada pilihan font banyak sekali. Kalian bisa coba disesuaikan dengan selera kalian. Kemudian kalian bisa ganti warnanya seperti ini. Misalnya teksnya warnanya kalian nggak terlalu suka, kalian bisa rubah warnanya. Kemudian di sini di bagian formatnya kalian bisa atur apakah akan rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau hurufnya besar semua, atau mau pakai numbering kalian bisa atur. Kemudian di bagian sampingnya lagi itu ada spasi kalau misalnya kalian ingin mengatur jaraknya seberapa jauh. Kemudian di bagian kanannya lagi ada efek, kalian misalnya mau tambahkan bayangan, atau kalian mau tambahkan seperti pencahayaan, atau kalian mau tambahkan garis tepi. Jadi di sini ada efek-efek yang bisa digunakan. Aku nggak mau pakai efek ya, jadi di sini aku pilih yang tidak ada efek aja. Kemudian di sini di sampingnya kalian bisa animasikan, kalian bisa membuat teks ini bergerak seperti misalnya kayak gini, atau typewriter, atau gerakan yang lain. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Kemudian di bagian kanannya lagi ada pilihan transparansi. Kalau misalnya kalian mau membuat tulisan ini menjadi transparan. Kemudian di bagian kanannya lagi ada posisi. Kalian bisa atur posisinya. Nah, ini contohnya ya. Ini posisi teksnya ada di atas foto. Kalau kalian pilih back satu layer, berarti dia akan turun satu layer di bawahnya. Jadi dia tulisannya sudah di bawah selotip. Kemudian kalau misalnya kalian mau turunkan satu layer lagi, pilih ini. Dia posisinya sudah di bawah foto. Kalau dia mau turunkan ke bagian belakang sendiri, tinggal pilih yang ini. Kalau mau dinaikkan juga sama, satu layer pakai ini, satu layer lagi, satu layer lagi. Nah, seperti ini. Atau kalian mau pilih misalnya semua langsung ke bagian depan. Nah, kayak gini. Tinggal diatur-atur aja. Nah, ini untuk mengatur teksnya posisinya sudah di tengah seperti ini ya, atau di tengah kayak gini. Di bagian top dia berarti ke atas sendiri, bottom dia di bawah sendiri, left dia pindah ke kiri, kemudian right dia pindah ke kanan, center dia berada di tengah. Nah, ini aku mau setting dulu, aku kembalikan lagi ke seperti settingan awal ya.
Kemudian di bagian kanannya posisi, tadi kita sudah sampai posisi ya. Di sini ada nudge, di situ kita bisa geser satu persatu, jadi geser pelan-pelan ke kanan ke kirinya. Kemudian ada komen, kita bisa tinggalkan komen yang ada di sini. Kemudian di bagian sampingnya ada link, misalnya kita mau menambahin link, misalnya mau link WhatsApp atau mau link Instagram. Jadi nanti kita bisa masukkan di sini. Kemudian yang bagian kanannya lagi ada lock. Nah, lock ini fungsinya buat mengunci biar teks ini tidak bisa geser kemana-mana. Kayak gini di lock, jadi dia nggak bisa geser kemana-mana. Kalau locknya dibuka, berarti dia bisa digeser kemana-mana. Oke ya. Kemudian di sampingnya lagi ada pilihan more. Nah, di bagian more ini kalian bisa copy, paste, pilih teksnya dalam jumlah banyak. Jadi kalian bisa pilih apa aja di sini secara bersamaan. Kemudian di sini ada pilih pindah ke bawah, pindah ke paling bawah, naik ke atas, naik ke paling atas, atau di grup. Jadi kalau misalnya kalian mau menggrup beberapa teks secara bersamaan, tinggal seperti ini di grup. Oke ya, kemudian yang berikutnya lock sama dan hapus juga sama, tinggal nah seperti ini. Oke ya. Nah, fitur-fitur ini tadi adalah fitur untuk teks. Nah, kemudian sekarang yang akan kita bahas berikutnya adalah fitur untuk elemen. Di sini namanya elemen. Kalian bisa melihat fitur yang ada di bawahnya ini berbeda dengan fitur teks ya. Jadi kalian tekan elemen, nanti di sini ada fiturnya sendiri. Kalian tekan teks, di bawahnya sini juga ada fiturnya sendiri. Tadi fitur teksnya sudah. Nah, sekarang aku bahas tentang fitur elemen. Kalian tekan elemennya, maka di bawah sini akan muncul fiturnya. Kalian bisa hapus, kalian bisa duplikat menjadi 2, kemudian kalian bisa ganti warnanya, nah seperti ini. Kemudian kalian bisa rubah-rubah warnanya ya, kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Ini duplikatnya saya hapus. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan efek. Kemudian yang berikutnya kalian bisa crop. Jadi misalnya kalian mau ambil sebagian aja. Kemudian kalian juga bisa atur hadapnya. Jadi di sini misalnya mau dihadap ke kanan, nah kayak gini. Atau mau dibalik, nah kalian bisa atur-atur aja. Kemudian di sini ada animasinya, kalian bisa atur animasi juga, jadi teksnya sudah teranimasi. Kemudian yang ini gambarnya juga bisa kalian atur animasinya, kayak gini. Kemudian yang berikutnya, kalian juga bisa atur transparansinya sama. Kemudian kalian juga bisa geser secara pelan-pelan, kayak gini. Dan kalian juga bisa atur posisinya, misalnya nih, bisa posisinya mau dipindah ke bawahnya atau ke atasnya kayak gitu ya. Nah, ini kalau kalian pengen cari tahu ini namanya apa. Nah, di sini kalian bisa dapatkan elemen ini dengan menggunakan kata kunci seperti yang tertera di sini. Oke, kemudian di sini ada pilihan more. Nah, kalian bisa copy, paste, pilih banyak, kemudian turunkan ke paling bawah, naikkan ke atas, kemudian pindah ke paling atas, tambahkan link, kunci, dan juga kalian bisa hapus. Oke ya, kemudian yang berikutnya, tadi teksnya udah aku bahas, kemudian elemennya juga sudah aku bahas. Kemudian yang berikutnya, kalian bisa lihat ya, pada saat kalian tekan layarnya seperti ini, kotak biru ini kalian bisa perhatikan ya, maka di sini fiturnya berbeda lagi. Nah, ini adalah durasi, karena di sini teksnya teranimasi, kemudian elemennya juga teranimasi, di sini ada durasi yang muncul. Nah, ini untuk menganimasikan semua halaman seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan ada bergerak ya. Kemudian aku pilih no one aja atau aku pilih tanpa animasi. Kemudian di sini kalian bisa replace juga gambarnya. Misalnya mau di replace pakai dari foto ya. Aku mau cari replace misalnya kayak gini. Jadi belakangnya bisa diganti sesuai dengan seleranya kalian. Atau kalian bisa ganti warnanya. Misalnya mau pakai nuansa-nuansa abu-abu atau misalnya mau pakai nuansa-nuansa pink, tinggal dirubah-rubah aja kayak gitu ya. Teksnya tadi sudah ada fiturnya sendiri, di sini ada fiturnya sendiri, elemen ada fiturnya sendiri, yang layarnya pun ada fiturnya sendiri. Jadi aku sesuaikan ya, misalnya ini elemennya mau dirubah ke warna pink. Nah, kayak gini kalian bisa rubah-rubah warnanya sesuai dengan seleranya kalian. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa atur-atur sesuai seleranya kalian ya.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fiturnya. Kemudian kita bahas yang berikutnya adalah kolom plus yang ada di sini. Nah, kolom plus ini isinya adalah template. Jadi di sini semua template yang ada di Canva yang bisa kalian pakai sesuai dengan kategorinya. Kalau kalian masih menggunakan Canva yang free, maka kalian bisa menggunakan yang ada tulisannya free yang ada di sini ya. Jadi kalian tidak bisa menggunakan yang berlambang mahkota. Kemudian di sini ada elemen. Di sini di elemen ini adalah semua elemen atau semua komponen desain yang bisa kalian pakai. Jadi kalian bisa tambahkan desain-desain yang ada di sini. Bagian atas ini ada elemen yang pernah aku pakai. Kemudian di sini ini adalah garis, ini adalah grafik. Kemudian di sini ada foto, ada video dan ada audio. Ada chart, kemudian ada bingkai-bingkai foto yang bisa kalian pakai. Juga ada grids, jadi kalian bisa membuat seperti kolase. Aku contohkan satu ya. Jadi misalnya nih, aku mau mencari elemen dengan kata kunci hijab. Nah, kayak gini. Tinggal aku pilih aja. Nanti di sini akan muncul banyak sekali elemen-elemen dengan kata kunci hijab. Jadi kalian tinggal pakai aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bisa kalian cari di kolom foto, kalau yang kalian butuhkan adalah foto, atau kalian bisa cari di kolom grafis, nah seperti ini, atau kalian juga bisa cari di kolom video. Nah, ini adalah video-video yang berhubungan dengan kata kunci hijab, dan audio di sini adalah audio yang berhubungan dengan kata kunci hijab. Karena di sini tidak ada, maka di sini tidak muncul pilihannya. Oke ya, aku contohkan seperti ini. Misalnya aku mau pakai salah satu ya. Nah, misalnya aku ambil yang ini, jadi yang ini aku hapus, aku tempel yang ini sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, jadi tinggal ditempel-tempel aja. Balik lagi ke yang plus ungu ini ya teman-teman. Nah, di sini kolom yang berikutnya setelah elemen, di sini ada kamera. Kamera ini isinya adalah apa yang ada di galeri HP kalian. Kemudian di sini di upload ini adalah apa yang sudah pernah kalian upload. Misalnya kalian mau menambahkan desain yang ada di galeri handphone kalian tinggal di upload, kemudian pilih fotonya. Kalian tinggal tambahkan foto yang ada di galeri HP kalian. Misalnya kayak gini ya. Nah, tinggal tambah seperti ini. Jadi dia akan masuk di sini, kemudian kita bisa pakai. Nah, kayak gini kita tinggal tambahkan aja. Oke ya, balik lagi ke kolom plus yang berwarna ungu ini. Geser ke sampingnya, di sini ada teks. Jadi di sini teks, kalian misalnya mau menambahkan teks lagi ya. Jadi di sini kalian bisa tambahkan teks lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti kalian bisa atur-atur sesuai fitur yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya lagi, di sini ada background. Background ini adalah background yang disediakan oleh Canva. Kalian bisa rubah backgroundnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kayak gini. Jadi belakangnya berubah menjadi seperti permen ya. Oke, kemudian di bagian sampingnya lagi ini ada pilihan more ya. Kalian bisa masuk di sini ada GIF, ada emoji, ada kode QR, kemudian di sini ada YouTube. Jadi ini bisa kalian buka juga ya. Nah, kalau desain kalian dirasa sudah selesai, sudah oke, teksnya sudah kalian ganti, sudah kalian sesuaikan, kalian bisa menyimpannya. Caranya bagaimana? Kalian tinggal pilih panah ke atas seperti ini, kemudian kalian pilih download, kemudian kalian pilih gambarnya sebagai PNG, kemudian langsung di sini pilih download. Seperti ini, maka dia akan tersimpan di galeri handphone kalian ya. Kalau misalnya kalian mau kembali lagi ke halaman depan, jadi kalian tinggal pilih gambar home ini. Seperti ini, tinggal ditekan lagi home. Jadi kalian sudah kembali ke halaman depan Canva. Terima kasih ya kalian sudah tonton video aku sampai selesai. Kalau misalnya ada yang mau dicurhatin tentang aplikasi Canva, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa request tutorial apa yang pengen aku bikin. Terima kasih, sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya.